masyarakat agar melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga lingkungan tetap bersih, membiasakan sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir dan sabun antiseptik setiap sebelum melakukan aktivitas dan sesudahnya. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang sering disapa Gus Menteri menanggapi tentang alokasi penggunaan dana desa dalam penanganan COVID-19. Jadi Kementerian Desa mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Kepala Desa terkait dengan kebijakan itu. Untuk penanganan atau pencegahan kita punya namanya Desa Tanggap COVID-19, Desa Tanggap COVID-19 yang isinya pertama bentuk relawan desa untuk COVID-19. Yang kedua, lakukan pencegahan setelah mengenali gejalanya. Yang ketiga, tangani ketika ditemukan kasus. Ya. Kemudian yang keempat, antisipasi secara terus-menerus dengan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, terkait dengan edaran itu mengatur bagaimana termasuk merubah APBDes. Jadi kalau di dalam Permendes nomor 11 tahun 2019 itu padat karya tunai itu hanya bagian dari APBDes, penggunaan dana desa. Juga bisa digunakan untuk pemberdayaan, bisa digunakan untuk kesehatan, misalnya posyandu, bidan desa, dan seterusnya. Nah, hari ini untuk mereka desa-desa yang sudah menyusun APBD seperti petunjuk yang ada di dalam Permendes nomor 11 itu harus berubah hanya dua fokus, satu padat karya tunai, kemudian yang kedua pencegahan dan penanganan COVID-19, sehingga di edaran Kementerian Desa itu juga diberikan mekanisme atau aturan main terkait dengan perubahan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. Jadi mekanisme sudah tertangani dengan baik. Langkah yang pertama adalah bentuk relawan gugus tugas COVID-19 desa. Siapa ketuanya? Kepala desa sebagai ketua, wakil ketuanya ketua BPD, anggotanya seluruh perangkat, anggota BPD, ketua RT, ketua RW, pendamping lokal desa, dan berbagai pendamping yang ada di desa dari Kementerian Sosial, dari BKKBN masuk di dalam anggota. Kemudian sebagai mitra Babin Kamtibmas, Babinsa, dan level-level yang dari instansi vertikal. Nah, itu adalah keanggotaan gugus tugas desa terkait dengan COVID-19 atau COVID-19. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh relawan gugus tugas, yang pertama adalah kenali gejalanya. Jadi tim relawan gugus tugas harus paham betul gejala-gejala COVID-19. Gunanya untuk apa? Untuk sosialisasi. Lakukan sosialisasi dengan berbagai cara yang benar. Cara yang benar adalah cara yang tidak menciptakan kerumunan. Itu aja kuncinya. Jadi misalnya mau pakai mobil keliling dari satu kampung lain, dari satu gang ke gang lain, pakai flyer, bagi flyer tentang pemahaman tentang COVID-19 dan seterusnya, COVID-19, COVID-19 dan seterusnya. Mau pakai loudspeakernya musola, masjid diumumkan, silakan, kreativitas masing-masing, tapi lakukan sosialisasi dengan cara yang tepat. Cara yang tepat hanya satu, tidak melakukan kerumunan. Jangan mengundang kemudian di balai desa 100 orang dijelaskan, itu bukan sosialisasi yang benar, itu malah bikin masalah baru. Nah, jadi kenali gejalanya, semua masyarakat warga harus dipahamkan gejalanya. Yang kedua, lakukan pencegahan. Berbagai cara pencegahan, misalnya desa betul-betul diamankan, mobilisasi tadi saya sebutkan, mobilisasi warga desa juga dilakukan pemantauan.
dipahamkan, ini sangat penting. Ini bukan hal yang remeh. Masalahnya harus ditangani dengan serius. Termasuk misalnya, mohon maaf, situasi begini biasanya kemudian banyak warga desa yang biasanya kerja di luar kota, di kota besar, bahkan di luar negeri pada pulang. Nah, ini harus ada penanganan serius, jangan kemudian dianggap sepele. Makanya mereka yang datang diidentifikasi, siapkan rumah yang nganggur, minta masyarakat mana yang direlakan untuk dipinjam, atau kalau perlu balai desa dipakai untuk menampung dalam upaya mendeteksi dan seterusnya mereka yang baru datang dari luar kota. Pahamkan yang sudah di desa, diupayakan jangan sering-sering keluar kalau tidak terpaksa, sehingga desa ini betul-betul tertangani dengan baik, keluar masuknya penduduk terpantau dengan baik, termasuk hidupkan kembali siskamling misalnya. Ya tentu tidak harus 10 orang keliling, misalnya 2 orang piket dan seterusnya. Ini adalah dalam upaya pencegahan. Nah, kalau sudah pencegahan dilakukan secara maksimal, ini prioritas utamanya. Kalau pencegahan sudah dilakukan secara maksimal, kok ternyata masih ada ODP misalnya, orang dalam pemantauan, itu juga bagian dari sosialisasi. Pasien dalam pemantauan, bahkan kemudian suspek. Nah, ini harus dilakukan pencegahan. Pencegahan pertama, masukkan atau lakukan isolasi. Tapi secepatnya membangun disampaikan kepada pihak yang berkompeten, langsung kepada dinas kesehatan. Jangan lama-lama dibiarkan di desa, langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan atau ke tempat-tempat yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu relawan desa ini juga harus paham betul alur penanganan pasien baik ODP, PDP, suspek maupun yang sudah positif. Supaya supaya terlokalisir dengan baik. Nah, jadi SOP kita atau protokol desa terkait dengan COVID-19 sudah kita lakukan dengan agak detail. Meskipun demikian, kita juga membuka call center. Jadi kita bikin call center 24 jam yang bisa dijadikan media untuk melakukan komunikasi dan diskusi dalam kaitannya dengan penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan COVID-19.